Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini ada pertanyaan lagi dari bunda yang ada di Malaysia sana. Marilah kita perdengarkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaila dari Malaysia. Ustaz, saya ingin bertanya tentang surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan berserta dengan hadis yang berbunyi, setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Mohon penjelasan daripada Ustaz yang masuk dari sudut hakikatnya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada inti pertanyaannya ada di surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Shadaqallahul azim. Di sini ada makna mutasabbihat yang belum pernah diketahui oleh seluruh umat manusia, termasuk saya juga. Mari kita pahami makna atau tafsir sejatinya. Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Apakah orang yang beriman itu hanya mengucap dari mulutnya saja? Hanya mengucap dari hatinya saja dengan penuh kepalsuan? Jadi yang dikatakan wahai orang-orang yang beriman itu adalah hati yang sudah kembali kepada Tuhannya, yakni hati yang wujud hanyalah Tuhannya, hati yang hidup hanyalah Tuhannya, hati yang berkuasa hanyalah Tuhannya di dalam setiap dada manusia yang sudah beriman
wahai orang-orang yang beriman. Maka pasti orang-orang yang beriman hatinya yang selalu kembali dan kembali rojiun kepada Tuhannya, pasti peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pasti mereka orang-orang yang beriman terpelihara dirinya dan terpelihara keluarganya dari api neraka. Bahkan orang lain pun juga terpelihara. Maknanya hatinya sudah kembali kepada Tuhannya, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau hadapkan pendengaranmu, kau hadapkan telingamu, kau hadapkan matamu, ya disitulah aku. Pasti terpelihara hatinya dari goro-goronya, dari prahara-prahara dunia. Dan pasti melihat keluarganya ataupun melihat orang lain sama seperti dia memandang dirinya, yakni selalu kembali dan kembali kepada Tuhannya yang berlaku atas keluarganya, Tuhannya yang berlaku atas seluruh manusia yang dipandangnya. Itulah yang dimaksud terpelihara dari api-api neraka, terpelihara dari hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang beriman itu. Namun bila orang-orang yang beriman hanya mengucapkan kata iman saja, hanya mengucapkan bertuhan saja, akan tetapi di dalam hatinya yang wujud, akan tetapi di dalam hatinya yang hidup, akan tetapi di dalam hatinya yang berkuasa masih diri manusianya, maka itulah orang-orang yang beriman kepada hawa nafsunya sendiri. Orang-orang yang beriman kepada awake dewe-dewe. Orang-orang yang beriman kepada langkah-langkahnya setan, yang mana selalu di dalam hatinya mensekutukan Tuhan, mensekutukan Allah, mensekutukan Bapa, mensekutukan Romo, mensekutukan Gusti dengan kewujudan diri manusianya sendiri di dalam hatinya. Maka orang-orang yang beriman kepada hawa nafsunya sendiri inilah yang menjadi bahan bakarnya neraka, yakni badan-badan yang diakui oleh diri manusianya dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah hati yang membatu ketika hatinya yang wujud hanyalah diri manusianya, maka tak akan pernah ada iman kepada Tuhannya kecuali hanya iman kepada hawa nafsunya sendiri. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika ada manusianya dan hati yang keras melebihi kerasnya batu kepada Tuhannya, ya itulah nerakanya Tuhan. Bukan besok nerakanya manusia. Yang selama ini kita bayang-bayangkan neraka dan surga itu kan besok. Nerakanya dan surganya manusia, versi hayalan-hayalan manusia. Padahal yang dikatakan surga atau neraka itu sudah terjadi kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhannya. Ia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akan tetapi bila manusia yang masih mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di dalam hatinya, maka itulah ahli neraka yang bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah nerakanya Allah, bukan nanti Mas Bro. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Nah, inilah yang saya katakan tadi, yang tak pernah dibahas, yang tak pernah dikaji oleh seluruh manusia termasuk saya. Maka dari itu Allah memberitahu untuk mengkaji yang dimaksud malaikat-malaikat yang kasar itu yang bagaimana. Ya hawa nafsu itulah malaikat-malaikat yang kasar itu. Dan keras, yang
tidak durhaka kepada Tuhannya terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Coba kita hayati hawa nafsu. Hawa nafsu diri manusia kita yang selalu membakar, yang selalu terkurung di dalam belenggu-belenggu dunia ini. Siapakah dia? Apakah dia perintahnya yang selain Tuhan? Apakah adanya hawa nafsu itu di luar hidup? Jadi dengan hiduplah, dengan uripe Allah lah hawa nafsu itu ada. Inilah yang dimaksud malaikat-malaikat yang kasar, yang menjaga dan menghukum manusianya, yang menjauhkan hatinya dari Tuhannya. Maka dari itu para malaikat tak akan pernah durhaka kepada Tuhannya. Maknanya hawa nafsu inilah yang selalu memanas-manasi hati kita, sehingga hati kita selalu panas, selalu terbakar, selalu ketakutan di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita selama ini merasa jadi sang penguasa. Karena kita selama ini merasa menjadi sang pencipta hidup dan pencipta badan. Karena itulah malaikat yang kasar akan selalu memanasi dan mengkasarkan hati-hati manusia yang tak beriman kepada Tuhannya. Jadi yang dimaksud malaikat-malaikat itu hanyalah kiasan-kiasan saja, yakni tanpa hidup maka tak akan ada pergerakan-pergerakan, tak akan ada penyiksaan-penyiksaan, tak akan ada azab-azab yang mengadab hati setiap manusia yang mana hatinya selalu jauh dan jauh dari Tuhannya. Maka tak akan luput dari siksa-siksa dan azab-azab yang terasa di dalam hati kita selama ini, yang mana selalu ketakutan dengan urusan-urusan dunia, selalu berharap dengan hadirnya dunia, hatinya selalu terpaut dengan dunia. Inilah malaikat-malaikat yang menjaga hati manusia, malaikat-malaikat yang kasar hatinya kepada Tuhannya, yakni hati manusianya dibelenggu dan dibakar di dalamnya. Jadi maknanya apa sih semua ini? Mari kita kaji. Khairihi wa syarrihi minallah. Siapakah semua itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang berkuasa atas apapun yang kamu lakukan. Nah, malaikat yang kasar itu menjaga manusia, yang mana manusia merasa berkuasa di dalam hatinya selain kuasa Tuhannya. Maka malaikat kasar itulah yang menjaganya, yang membelenggunya, yang membakar hati manusianya yang hanya iman kepada hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud malaikat-malaikat yang kasar. Jadi kasar halus pun kita bisa menilai, kita bisa tahu. Jadi makna kiasan dari para malaikat yang kasar itu, ya uripe Allah dewe yang memegang penuh panggung sandiwaranya alam semesta ini. Akan tetapi bila manusianya beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, orang-orang yang beriman, maka ia akan dimasukkan ke dalam penjagaan Allah, di dalam surganya Allah. Maka ia akan terpelihara dari kekerasan, terpelihara dari menggunjing orang, dipelihara dari fahsya wal mungkar, karena manusianya sudah sujud kepada keadamannya, manusia sudah sujud kepada asal usulnya yang tak ada, yang
gaib, yang tak nyata, yang wujud, yang nyata, yang jelas ya hanya Tuhannya seluruh alam semesta, yakni hidup yang menghidupi seluruh umat manusia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih melainkan dua orang tuanya yang bertanggung jawab mencorakkannya menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, benar sekali, yakni setiap bayi yang terlahir ke dunia ini kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrah bersih tergantung kedua orang tuanya. Bila orang tuanya beriman, ya pasti anaknya beriman. Akan tetapi bila manusianya tidak beriman, ya pasti anaknya pun juga tidak beriman. Semuanya tergantung kepada orang tuanya yang termaktub di dalam ayat yang di atas tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah, jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu dari api neraka, maka keluargamu dan bahkan seluruh manusia akan selamat dari api neraka. Maknanya selamat dari penilaian manusiamu di hatimu, karena sudah menjadi penilaian Tuhanmu yang menciptakan kamu dan penilaian Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di sore ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya buat para sahabat-sahabatku, terutama buat Bunda yang dari Malaysia yang menanyakan hal ini tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.